Jadi Bapak Ibu Saudara mendoakan saya untuk memilih, karena eskatologi itu di Alkitab yang sistematis itu adalah eskatologi Paulus. Sedangkan dalam surat-surat yang lain itu eskatologinya kurang sistematis. Kecuali kitab Wahyu, eskatologinya sangat sistematis dan sangat detail. Tapi malam ini kita akan belajar bersama-sama masih pendahuluan ya. Kita masih mempelajari pendahuluan. Mengapa kita membahas tentang eskatologi? Apa itu eskatologi? Apa pentingnya kita mempelajari eskatologi? Baik, dalam pendahuluan, eskatologi itu adalah ilmu yang membahas tentang akhir zaman. Jadi eskatologi ilmu yang membahas tentang akhir zaman. Di Alkitab dicatat akhir zaman, kecuali di kitab yang lain atau agama yang lain itu membahas tentang kiamat. Boleh juga akhir zaman kiamat, tetapi kalau kiamat itu penjelasannya sangat singkat dibanding dengan eskatologi. Lalu mengapa kita membahas eskatologi? Karena banyaknya faham yang berkembang namun tidak alkitabiah. Banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang ternama, bahkan di YouTube kita bisa mengakses para pengkhotbah-pengkhotbah dan pengajar yang tidak mengajarkan eskatologi secara biblikal. Dan kadang-kadang pengajaran mereka itu agak mirip dengan eskatologi dengan agama lain. Misalnya, kita pernah mendengar ada seorang pengkhotbah KKR dunia, dia bermimpi, dia antrian. Begitu panjang antrian, jutaan atau miliaran mungkin, dan dia bermimpi, dalam mimpinya itu dia antrian dengan begitu banyak orang, dan setiap kali orang yang diadili itu masuk surga maka bunyi musik surgawi. Kalau orang kemudian diberi dikenakan hukuman neraka, maka bunyinya musik neraka. Di Alkitab kita bingung yang mana musik surga, yang mana musik neraka. Itu kesalahan, jadi ditandai dengan musik. Dan di Alkitab tidak pernah mencatat bahwa orang masuk surga atau masuk neraka itu dengan memakai musik surga dan musik neraka. Kalau musik neraka itu rock, maka gereja-gereja memakai musik rock. Yang manakah musik neraka itu? Lalu kemudian pendeta itu juga kesalahan besar adalah dia antri di antara orang-orang yang akan masuk neraka dan masuk surga. Dan di Alkitab jelas bahwa orang percaya tidak perlu antri untuk diadili apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Nanti kita akan membahas bahwa orang percaya diadili hanya untuk masuk surga. Dan diadili untuk menentukan upah mereka. Karena itu kita membahas apa pentingnya eskatologi supaya kita semakin dibangun iman kita, pengharapan kita. Nah saudara-saudara, dalam pertemuan pertama ini, gereja berada di akhir zaman.
Apakah sekarang masa akhir zaman? Iya. Bahkan sejak gereja berdiri, itu sudah dimulai dengan akhir zaman. Mari kita membuka di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Di depan sudah ada ya. Kita bisa membaca bersama-sama atau bisa saudara membuka Alkitab untuk menandai ayat tersebut. Sudah menemukan, kita baca bersama 2-3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 1 itu adalah permulaan dari kitab Kejadian sampai dengan Maleaki. Ayat 2 adalah Matius sampai dengan Yohanes, bahkan sampai dengan Wahyu. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Zaman akhir ini. Berarti waktu Yesus datang, itu sudah dimulai dengan zaman akhir. Waktu Yesus datang, sudah dimulai dengan zaman akhir. Dan gereja sekarang masuk di dalam zaman akhir. Tapi permulaan dari zaman akhir. Belum dari zaman akhir yang akhir. Gereja adalah penggenapan janji Allah di akhir zaman. Jadi dengan ditutupnya Israel, mulailah zaman baru. Yaitu zaman gereja. Dan zaman gereja ini adalah penggenapan janji Allah di akhir zaman. Jadi gereja sekarang ada di akhir zaman. Dan gereja adalah penggenapan janji-janji Allah dalam perjanjian lama, supaya janji-janji Allah dalam perjanjian lama itu dinyatakan bagi seluruh dunia. Misalnya, Kejadian pasal 12, Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan memberkati engkau dan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan diberkati." Itu tidak menunjuk kepada Israel, tapi itu menunjuk kepada Yesus yang menyelamatkan bangsa-bangsa dan gereja. Jadi gereja adalah penggenapan janji Allah. Dan gereja sekarang ada di zaman akhir. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 sampai 20 dikutip dalam kitab Yoel. Waktu itu terjadi pencurahan Roh Kudus. Baru jam 9 pagi dan mereka kemudian berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bukan bahasa roh. Bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Itu baru jam 9 pagi dan mereka dikatakan mabuk. Di ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunimu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, dan api,
dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Jadi perhatikan bagaimana Yoel menubuatkan gereja akan lahir melalui pencurahan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka dimulailah era baru dan awal dari akhir zaman. Jadi gereja menandakan dimulainya akhir zaman. Kata hari-hari bukan hari kan? Hari-hari itu menunjuk jamak. Hari-hari itu bukan menunjuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Hari-hari ini bisa menunjuk tahun-tahun, musim-musim. Dan sudah berlangsung 2000 tahun. Tetapi akhir zaman kita tidak tahu. Ada orang menubuatkan akhir zaman masih segar diingatan. Buku saya di belakang juga masih mencatat orangnya dan masih hidup orangnya di Semarang. Pak Pendeta itu menjelaskan bahwa Tuhan akan datang tahun sekian. Masih segar juga tahun 2000 berapa itu? Tahun 2000 ya. Tahun 2000 akan terjadi kiamat. Sebelumnya tanggal 9 bulan 9 tahun 19 ada kiamat. Dan masih berlangsung sampai sekarang. Ini yang disebut dengan teologi sumbang, dan anehnya masih ada orang-orang percaya yang mempercayai Yesus datang tahun sekian. Dan juga tidak sedikit orang-orang Kristen mempercayai bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang ketiga. Karena mengutip bahwa akan terjadi seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ini. Padahal hari-hari itu menyangkut bisa tahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, kita tidak tahu. Dan Roh Kudus bekerja di akhir zaman ini. Jadi gereja sekarang ada di akhir zaman dan sebagai penggenapan Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa. Kita tinggal menunggu waktunya, tapi tidak tahu kapan. Apakah 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi, atau mungkin 100 tahun lagi. Nah, saudara-saudara, sekarang mari kita mempelajari bagian ini. Kadang-kadang yang tidak adil adalah banyak orang begitu senang mengikuti seminar eskatologi akhir zaman, hanya senang saja. Tapi setelah itu tujuannya lupa dan tidak tahu. Nah, sebelum kita mempelajari apa saja yang terjadi di akhir zaman, kita perlu mempelajari fungsi dari pelajaran ini. Menurut Rasul Paulus, ada 2 fungsi pengajaran eskatologis dalam surat-suratnya. Ada begitu banyak tetapi digolongkan menjadi 2 fungsi. Fungsi pengajaran eskatologis dalam surat-surat Paulus tidak selalu sama. Dan faktor utama yang harus kita perhatikan untuk menentukan fungsinya dalam suatu nas tertentu ialah konteks. Artinya begini, bahwa pada waktu kita membaca surat Paulus, tidak selalu bahwa fungsi itu yang dimaksud. Ada beberapa fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Jadi paling tidak ada 2. Yang pertama adalah fungsi utama dari pengajaran eskatologis adalah untuk menghibur orang-orang Kristen. Itu yang pertama. Menghibur orang-orang Kristen. Khususnya orang-orang Kristen yang kehilangan saudara seiman yang sangat mereka kasihi. Jadi memang kita berduka di bumi
kita bersama dengan mereka, dan kemudian mereka meninggalkan kita. Karena itulah perlu mempelajari eskatologis supaya menjadi penghiburan bagi kita. Fungsi tersebut dijelaskan ketika Paulus mengintroduksikan pengajarannya dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 2-3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Orang-orang meninggal, kira-kira kemana? Lalu Paulus menjelaskan kemana orang-orang yang meninggal itu. Apa yang terjadi? Itu eskatologi. Bagian yang kesekian. Jadi eskatologi itu berbicara mulai dari sekarang sampai dengan kita berjumpa dengan Tuhan di sorga. Atau eskatologi itu adalah dimulai dari tanda-tanda di langit. Eskatologi juga bicara tentang banyaknya orang-orang yang bertobat. Eskatologi juga adalah di mana gunung-gunung akan meletus. Terjadi peperangan bangsa lawan bangsa. Jadi eskatologi kita pelajari supaya untuk menghibur kita, menghibur orang Kristen tentang pengharapan-pengharapan yang akan kita alami atau pengharapan orang-orang yang sudah meninggal, sedang meninggal, apa yang terjadi bagi mereka? Untuk menghibur. Dan pasti bukan cuma menghibur saja. Menguatkan, tapi juga memberi kita gairah di dalam Tuhan. Nah saudara, tujuan Paulus dalam nas ini diulangi dalam ayat terakhir, di ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain. Para kalaite alelous. Hiburkanlah. Nah, kata hiburkan ini adalah kata perintah. Jadi Paulus tadi berkata, janganlah seperti orang dunia, seakan-akan kita tidak tahu bagaimana mereka yang meninggal. Karena itu hiburkanlah dengan perkataan-perkataan ini. Hiburkan itu adalah kata perintah. Siapa yang menghibur? Bukan cuma jemaat Tesalonika, tapi semua orang percaya. Termasuk kita pada malam ini yang akan mempelajari pengharapan-pengharapan yang akan kita nikmati nanti pada waktu Tuhan datang. Hiburkanlah itu adalah kata perintah, bukan cuma kata perintah. Hiburkan ini adalah sebuah tanggung jawab ilahi yang diberikan kepada orang percaya. Hiburkan itu seperti begini, kita diberi tugas untuk memanggil orang yang sedang berduka dan memberitahu kepada mereka dengan otoritas bahwa mereka yang meninggal sudah berkumpul bersama dengan Tuhan. Jadi para kalete ini adalah hiburkan dengan otoritas dari Tuhan. Jadi Tuhan memerintahkan kita dan mengutus kita, dan dengan penuh otoritas kita bisa duduk bersama dengan orang itu di samping mereka dan menghiburkan dengan kata-kata ini. Dari ayat 14, 15, 16, 17. Menghiburkan. Jadi orang percaya adalah orang yang selalu dikuatkan. Dan kata hiburkan ini adalah perintah otoritas dari Tuhan untuk menguatkan orang lain supaya mereka jangan sedih. Jadi itu yang pertama. Fungsi dari mempelajari eskatologi supaya menjadi penghiburan bagi semua orang-orang percaya. Jadi orang yang tidak percaya karena tidak yakin keluarganya yang meninggal, apakah masuk surga atau tidak, atau masih mudah-mudahan, semoga sulit menghiburkan.
Tapi mempelajari eskatologi khususnya bagaimana orang-orang sudah meninggal dan kebangkitan yang akan datang, membuat kita punya otoritas untuk menghibur. Kalau kita sendiri tidak yakin akan keselamatan di akhir zaman, kita tidak bisa menghibur orang. Fungsi yang kedua adalah untuk mendorong jemaat tetap menaati kehendak Tuhan serta mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Jadi fungsi kita mempelajari eskatologi ini adalah supaya kita menaati kehendak Tuhan. Jadi setelah mempelajari nanti ini ada berapa sesi? Saya coba menghitung, mungkin ada sekitar 10 sampai dengan 16 sesi. Jadi ada berapa bulan kita akan belajar tentang eskatologi. Saya tidak menghabiskan satu sesi, tapi akan membahas satu persatu apa yang terjadi. Waktu pengangkatan apa yang terjadi. Kerajaan 1000 tahun apa yang terjadi. Di bumi itu apa yang terjadi. Dan ada banyak hal yang terjadi. Nah itu supaya bagaimana kita dari sekarang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Jadi kita dihiburkan, tapi juga kita siap. Mati pun sekarang siap, tapi jangan dulu kan. Kenapa siap? Karena tempatnya sudah siap. Kan orang biasanya berkata begini, kenapa kita belum meninggal? Karena tempat belum siap. Sudah siap sebenarnya. Sudah siap. Kenapa kita belum meninggal? Karena kita masih punya tugas di bumi. Tempatnya sudah siap. Tugas kita di bumi yang belum selesai. Dan Tuhan masih berurusan dengan kita. Tuhan masih memakai kita, itu sebabnya kita masih hidup. Tapi selagi kita hidup melakukan tugas ini, kita juga mempersiapkan diri kita. Supaya kita siap. Bukan cuma siap mati. Tapi siap untuk mengalami semua berkat-berkat di sorga. Mengalami semua pengharapan-pengharapan yang akan kita pelajari sepanjang beberapa bulan ini. Ya, belum siap mati kan? Belum sudah ada yang berdoa mati? Belum kan? Jangan ya. Hidup kita masih panjang. Pak Pepet berdoa sampai 80 tahun. Ya, masih panjang ya. Nah, Paulus menulis bahwa semua orang Kristen akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Semua. Karena itu kita akan siap. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 ditulis tentang pengadilan Kristus, dan juga Roma 14 ayat 10 pengadilan Allah. Coba kita memperhatikan ayatnya itu. Ini yang sering salah dibahas oleh pengkhotbah-pengkhotbah. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Coba perhatikan ayat ini. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk memperoleh apa yang patut diterimanya. Apakah itu baik atau jahat? Menurut saudara, kalau jahat itu masuk mana? Surga atau neraka? Nah, jadi mereka menafsirkan ayat ini berbicara masuk surga atau masuk neraka. Enggak. Ayat ini bukan berbicara masuk surga atau masuk neraka. Pengadilan ini terjadi di surga. Setelah pengangkatan, maka di surga ada pengadilan. Namanya pengadilan Kristus. Atau dalam bahasa Yunaninya ditulis Tou bematos tou Kristou. Supaya tidak bingung dari kata bema. Bema itu adalah kursi. Jadi Kristou adalah Kristus. Jadi bema itu adalah kursi pengadilan, di mana seorang yang akan duduk mengadili atau memerintah atau membuat keputusan. Itu bema. Dan bema ini
bukan terjadi untuk menentukan apakah orang itu masuk neraka atau masuk sorga. Tapi bema ini terjadi di sorga untuk menentukan kalau dia jahat, tidak dapat upah. Kalau dia baik, dia dapat upah. Itu maksudnya. Jadi semua orang percaya akan diadili nanti, diadili. Sekali saja diadili di sorga. Bukan 2 kali. Bagi orang percaya pengadilannya satu, yaitu pengadilan bema Kristus namanya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, pengadilannya namanya aras putih. Ditata Allah, diadili untuk masuk neraka, bukan masuk sorga. Supaya tidak bingung. Ayat yang mirip dengan itu, Roma 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau apakah engkau menghina? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Kata tahta pengadilan Allah itu sama. Bemati, teu. Bema Allah. Dari kata bema theos. Jadi sama, pada waktu Yesus duduk dan akan mengadili kita, itu di bema namanya. Lalu kemudian Rasul Paulus berkata, mengapa kamu menghakimi saudaramu? Penghakiman itu terjadi nanti di sorga. Janganlah kamu menghakimi saudaramu. Karena yang berhak menghakimi hanya Tuhan. Kapan kita dihakimi? Kita berkata jahat orang itu. Kita berkata orang itu tidak bagus. Orang itu baik. Orang itu jelek. Itu kita hakimi mereka, padahal itu bukan hak kita. Mengapakah engkau menghina saudaramu? Mengapa engkau menghakimi saudaramu? Karena penghakiman itu terjadi di bema. Waktu setelah pengangkatan, maka di sorga ada pengadilan. Jadi bisa nangkap ya. Jadi pengadilan itu bagi orang percaya terjadi hanya sekali. Di pengadilan Kristus atau bema, setiap orang Kristen akan memperoleh apa yang patut diterimanya. Kata Kristen kita sepakat ini adalah orang percaya, bukan orang yang beragama Kristen. Karena kemungkinan besar ada banyak orang Kristen nanti yang tidak terangkat, tidak masuk surga. Jadi kita sepakat bahwa maksud tulisan di sini orang Kristen adalah orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi semua orang percaya memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kata jahat itu adalah cara hidup yang tidak sesuai dengan firman dan itu akan kita pertanggungjawabkan semuanya. Kalau baik, maka akan mendapatkan upah. Ingat bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 3 talenta. Ada yang mendapatkan 1 talenta, ada yang mendapatkan 2 talenta, ada yang mendapatkan 5 talenta. Kepada yang 2 talenta, mengerjakan talentanya sampai menjadi 4, dan Yesus berkata, sabaslah hai hambaku. Baguslah hai hambaku. Bagus. Dipuji. Dan juga kepada yang mendapatkan 5 talenta. Dipuji. Karena bagus cara hidupnya. Jadi yang jahat itu adalah cara hidup, motivasi, dan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang jahat itu bukan cuma membunuh, tapi yang jahat itu adalah motivasi. Walaupun saya tidak membunuh, walaupun saya tidak mencuri, tapi kalau motivasi saya sudah tidak bagus, itu jahat.
Dan bagaimana Yesus berkata kepada hamba-hamba yang hebat dalam Matius pasal 7 yang bernubuat, yang mengusir setan, dan yang melakukan banyak mujizat. Kata Yesus, kamu pembuat kejahatan. Apa kejahatannya hamba-hamba Tuhan yang hebat itu? Motivasinya. Dan ada banyak hal yang bertentangan. Ya. Jadi bukan hanya dosa itu, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, tapi motivasi dan cara hidup, cara pikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu adalah hal yang jahat dan semua akan dipertanggungjawabkan. Uang, kita menggunakannya untuk Tuhan atau tidak, akan dipertanggungjawabkan. Itu jahat. Waktu dipakai untuk Tuhan atau tidak, akan dipertanggungjawabkan. Bisa menjadi jahat. Kemampuan akan dipertanggungjawabkan nanti. Apakah kita pakai untuk Tuhan atau tidak. Berarti itu jahat. Dan semua. Kesehatan juga akan dituntut nanti. Kadang-kadang kita berkata, wah enak orang kaya ya. Enggak juga. Selain di bumi banyak pikir juga. Ya. Nanti di sorga akan dituntut. Dituntut. Semua yang diberi akan dituntut. Semua diberi akan dituntut. Apakah baik atau jahat? Itulah sebabnya kita harus takut akan Tuhan. Sehingga kita berusaha supaya berkenan kepadanya. Sebab kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita hidup seenaknya. Kita tidak hidup sesuai dengan jadwal Tuhan. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, hidupnya bertanggung jawab. Dan mereka akan mendapatkan upah yang lebih besar nanti di hadapan Tuhan. Bunyinya begini, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Hati, motivasi, semua perasaan. Jadi perasaan menuduh, perasaan menghakimi, itu jahat. Perasaan kecewa sampai berlarut, itu jahat. Semua akan dipertanggungjawabkan nanti. Ya. Kecuali orang gila yang tidak punya perasaan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-11, Paulus mengingatkan jemaatnya akan dua kenyataan. Yang pertama, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Yaitu murka Allah akan datang dengan tiba-tiba atas orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Kalau kita kan sudah siap, mau datang tiba-tiba, kita sudah siap. Malam ini juga kamu akan mati. Haleluya. Ya. Utang lunas semua. Sakit semua sembuh. Tapi bagi orang tidak siap, malam ini kamu kembali ke rahmatullah. Belum siap Tuhan. Belum siap. Karena itu fungsi dari pelajaran eskatologi ini adalah mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita ketika tiba masa itu, hari Tuhan seperti pencuri untuk menghakimi, untuk menghukum, kita sudah siap. Bukan untuk dihukum, tapi masuk dalam kemuliaan Tuhan di sorga. Jadi yang pertama saudara-saudara, hari Tuhan datang seperti pencuri, murka Allah akan datang tiba-tiba. Jadi mempelajari eskatologi ini juga akhirnya nanti kita belajar, kita akan bertambah sayang, bertambah mengasihi,
orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya mau bilang begini saudara-saudara, percuma kita belajar eskatologi kalau kita tidak mengasihi dan kita tidak mendoakan orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Untuk inilah kita belajar eskatologi. Hari Tuhan datang seperti pencuri. Murka Tuhan akan datang tiba-tiba. Yang kedua, kita yang percaya kepada Yesus mempunyai status atau posisi yang baru. Sehingga kita tidak akan menghadapi murka Allah. Oleh karena itu kita terdorong untuk jangan hidup seperti orang-orang yang akan binasa. Seharusnya kita hidup sesuai dengan posisi kita yang baru di dalam Kristus. Jadi kita selalu siuman sadar Tuhan akan memanggil kita. Sehingga kita selalu bersiap. Waktu ini kita tidak hambur-hamburkan dengan percuma. Waktu ini kita pakai dengan serius. Dan waktu ini selalu berdampak kekal. Waktu ini selalu kira-kira apakah bernilai memuliakan Tuhan atau tidak? Kalau saya bekerja, apakah ini memuliakan Tuhan? Kalau saya harus meluapkan kemarahan saya, apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Jadi yang kedua, kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai manusia baru di dalam Kristus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-11, begini bunyinya di ayat 4, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi karena kita adalah orang siang, maka kita biasanya siang kan kerja ya. Tidak tidur. Orang tidur karena nggak ada kerjaan. Dari pagi sampai dengan, bahkan kalau kerja sampai tengah malam pun akan kerja terus kalau boleh ya. Menandakan bahwa kita selalu siap untuk bekerja. Sepanjang hari kita bekerja. Tapi bagi mereka yang tidak percaya Tuhan, sepanjang hari bagi mereka hari santai, hari liburan. Bagi mereka hari liburan. Bule-bule datang ke sini untuk santai. Mereka tidak perlu kerja. Tapi kita, Pak Arnold yang di hotel kerja ya. Bayangkan kalau sampai di hotel kemudian santai di sana, wah bisa marah ownernya. Kita adalah orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Jadi selagi kita hidup di bumi ini, kita juga bekerja untuk Tuhan. Amin saudaraku. Bagian C, Paulus menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan yang benar akan menghasilkan buah atau perbuatan baik dalam kehidupan kita. Jadi mempelajari eskatologi ini membuat kita siuman bahwa percaya bahwa orang yang sudah diselamatkan akan menghasilkan buah yang benar. Tapi orang yang tidak diselamatkan tidak menghasilkan buah yang benar. Ayo berbuat baik, nanti aja. Ayo melayani, nanti aja. Ayo percaya Tuhan, nanti aja setelah tua. Bagi Rasul Paulus berkata bahwa orang yang diselamatkan pasti berbuat baik. Pasti kelihatan buah-buah dari kehidupannya. Nah, Rasul Paulus berkata begini, buah tersebut merupakan tanda pertobatan dan iman kita. Berdasarkan pengajaran ini, beberapa kali dalam surat-surat Paulus memperingatkan jemaat-jemaat untuk menaati kehendak Tuhan.
dengan menunjukkan kepada mereka bahwa orang-orang yang tidak benar tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Yaitu tidak akan diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak benar, sekalipun dia orang gereja, sekalipun dia orang beragama Kristen, kalau mereka tidak benar, maka mereka tidak diselamatkan. Maksudnya begini, saudara. Ya. Ini tidak bermaksud bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus serta lahir baru akan kehilangan keselamatan jika mereka berdosa. Melainkan, ia menunjukkan kepada mereka suatu prinsip yang mendasar, yaitu jika profesi kita tidak menghasilkan apa-apa, maka ada kemungkinan bahwa kita belum sungguh-sungguh percaya serta lahir baru. Dan Rasul Yohanes juga sama tulisannya. Jadi maksudnya begini, orang yang percaya Yesus pasti selamat. Orang yang diselamatkan itu, yang percaya Yesus tersebut, akan menampakkan cara hidup lahir baru. Mereka pasti menyembah. Jadi kalau orang Kristen malas menyembah, kemungkinan mereka sebenarnya belum lahir baru. Dan kemungkinan besar, atau menurut ini, pasti mereka tidak masuk sorga. Kalau mereka masuk sorga, di sorga dia akan stres. Karena di bumi mereka kurang menyembah, tidak suka menyembah, di sorga tiap hari menyembah, pasti stres dia. Tidak cocok rohnya. Maka mereka sebenarnya tidak masuk sorga. Orang yang percaya Yesus yang diselamatkan, rohnya dirubahkan. Dan rohnya itu yang merindukan Tuhan, menyembah. Rohnya itu merindukan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Rohnya itu yang menuntun dia untuk memuliakan Tuhan dan membuat hidupnya memperkenankan Tuhan. Jadi eskatologi membuat kita semakin menaati kehendak Tuhan. Supaya hidup kita memperkenankan, bukan karena kita berbuat baik, kita serius menyembah Tuhan, bukan karena masuk neraka. Takut masuk neraka. Ajaran di sebelah kan mengajarkan begitu, mereka serius dengan agamanya karena tidak pengen masuk neraka. Boleh juga, tetapi tanpa kasih. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan seorang Farisi yang muda dan kaya. Ketika bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Kata Yesus, "Jual hartamu semua." Kenapa disuruh jual harta? Karena dia tidak punya kasih. Penyembahan tanpa kasih bukanlah penyembahan. Tetapi hanya peraturan yang memaksa kita supaya ingin masuk sorga dan menghindari neraka. Tujuan Paulus dalam nas-nas tersebut ialah supaya gaya hidup kita sesuai dengan profesi kita sebagai pengikut-pengikut Yesus yang sudah lahir baru. Karena kita sudah lahir baru, itulah identitas kita dan profesi kita sebagai pengikut Yesus yang harus mengikut Yesus. Jadi kalau ada orang ngaku Kristen, tapi cara hidupnya berbeda dengan Yesus, maka mereka bukanlah pengikut Yesus. Mereka hanya beragama Kristen dan tidak mungkin mereka diselamatkan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita masuk pada tujuan. Tadi fungsi. Dalam tujuan pengajaran eskatologi ini ada 4 hal yang kita akan bahas. Yang pertama adalah tujuan pastoral. Yang kedua, tujuan misiologis. Dan yang ketiga, tujuan eklesiologis. Dan yang keempat adalah tujuan eskatologis. Bisa mengerti maksudnya? Belum ya? Jadi tujuan pastoral itu adalah bimbingan,
penggembalaan. Cara hidup sehari-hari. Tujuan misiologis adalah tujuan hidup untuk misi. Yang ketiga, tujuan eklesiologis itu adalah tujuan bagaimana kita bergereja, berjemaat sebagai pengikut Tuhan. Dan yang keempat adalah tujuan eskatologis adalah tujuan untuk kehidupan yang akan datang. Nah, kita akan membahas satu persatu tujuan mempelajari eskatologis ini. Yang pertama adalah tujuan pastoral. Tujuan pastoral ini adalah yang pertama, agar kita mengetahui keselamatan yang pasti dan nyata yang Tuhan sudah berikan. Jadi mengapa kita mempelajari eskatologi akhir zaman ini? Untuk mengetahui keselamatan kita yang pasti dan nyata. Pasti dan nyata. Kenapa pasti? Tuhan janji. Kenapa nyata? Yesus yang membuktikan kenyataan itu. Yesus memberi teladan. Dia naik ke sorga dengan tubuh kemuliaan. Dan dia berjanji, dia akan datang. Tuhan kita berbeda dengan di sebelah, mengklaim Yesus. Kalau jelas dia Tuhan kita, dia nyata. Dia memakai tubuh kemuliaan. Dan nanti kita akan memakai tubuh kemuliaan diganti dengan tubuh yang hina ini. Yesus naik ke surga. Itu teladan nyata. Dan kita akan mengalami hal itu. Jadi nyata. Dan bagaimana juga kenyataan, ada dua tokoh dalam perjanjian lama yang diangkat hidup-hidup naik ke surga. Yang pertama adalah Henok. Yang kedua adalah Elia. Diangkat dengan tubuh ini. Dan itu nyata. Dan Alkitab berkata, nanti akan datang dua tokoh. Apakah tokoh yang diangkat akan turun lagi nanti? Orang yang sama? Atau rohnya sama? Hal ini berarti untuk memastikan kita sudah diselamatkan. Ini bukan pengetahuan secara logika, tapi pengetahuan iman. Itu sebabnya kita bersyukur, terima kasih saya sudah diselamatkan. Dan kita tidak perlu membayar keselamatan dengan upacara-upacara atau dengan korban-korban seperti yang dilakukan oleh agama-agama yang lain. Kita mengetahui masa depan kita dengan jelas. Kita juga mengetahui masa depan dunia, bahkan iblis yang ditakuti sekarang ini. Kita tahu nanti masa depannya. Bahkan Alkitab berkata, kita juga akan menghakimi roh-roh jahat nanti. Kita menghakimi roh-roh jahat nanti. Kita. Siapa sih kita? Yang sekarang kita takut dengan roh jahat, padahal diberi kuasa nanti untuk menghakimi roh-roh jahat di akhir zaman nanti. Jadi nanti kita akan mempelajari ada banyak pengadilan-pengadilan. Lalu bagian yang kedua dari tujuan yang pertama ini adalah sehingga kita hidup sesuai dengan posisi kita sebagai pengikut Kristus. Karena kita sudah tahu keselamatan kita, maka cara hidup kita berubah. Cara penyembahan kita berubah. Tadinya kita berdoa minta sorga. Tadinya kita menyembah serius supaya bisa barter dengan sorga. Tapi sekarang kita tahu bahwa dengan iman kita diselamatkan, maka kita berdoa bukan lagi minta sorga. Bersyukur karena sorga sudah diberi. Kita menyembah bukan lagi karena pengen masuk sorga. Tapi kita menyembah karena kita orang yang sudah diselamatkan.
Dan sekarang kita memuliakan Tuhan. Itu adalah tujuan pertama dari tujuan pastoral. Supaya kita mengetahui. Bukan secara logika, tapi secara iman, secara praktek hidup, dan mempengaruhi cara hidup kita. Haleluya. Bagian yang kedua dari tujuan pastoral ini adalah untuk memberikan bimbingan kehidupan yang benar kepada kita. Bimbingan yang benar. Perlu kita dibimbing. Bagaimana cara hidup yang benar, sebab ini akan mempengaruhi masa depan kita nanti di akhir zaman. Jadi dengan mempelajari eskatologi ini, akhir zaman ini, maka kita sedang dibimbing bagaimana cara hidup yang benar. Rupanya nanti semua akan dipertanggungjawabkan di sorga. Apakah saya dapatkan upah atau tidak? Apakah saya berdiri nanti di hadapan Tuhan dan mempersembahkan mahkota saya kepada Tuhan? Kalau begitu bagaimana saya memuliakan Tuhan dari sekarang? Lalu bagaimana saya supaya produktif hidup saya? Saya punya talenta. Talenta apa saja? Berapa banyak talenta yang saya punya? Apakah 1 atau 2 atau 3? Wah, saya membayangkan ini semua. Kita menjalankan talenta kita masing-masing. Dan kita setia dengan talenta kita. Dan nanti waktu pengangkatan, pengadilan di sorga sana, kita akan diadili untuk mendapatkan upah atau tidak, mahkota atau tidak. Perlu bimbingan. Bagaimana supaya kita semakin efektif hidup untuk Tuhan. Ya, kiranya saudara merindukan hidup efektif untuk Tuhan. Agar kita tidak bingung dengan berbagai pengajaran yang salah. Jadi memberikan bimbingan ini supaya tidak bingung ya. Kan ada hamba Tuhan yang berusaha meninggal. Lalu kemudian ada yang melihat hamba Tuhan itu duduk di kursi pemerintahan. Ada lagi hamba Tuhan yang melihat, ya nggak tahu ya apa itu penghinaan. Hamba Tuhan itu melihat hamba Tuhan itu yang meninggal itu tidak ada di sorga, tapi di neraka. Yang mana benar? Lalu kemudian ada beberapa penglihatan, saudara bisa searching di YouTube begitu banyak, ya, menghilang ya. Dari tadi menghilang. Sebentar ya. Kita tunggu dulu. Dari tadi ya? Barusan? Oh, baik. Ya, sampai di sini tadi ya. Tujuan kedua sudah? Ya. Untuk memberikan bimbingan kehidupan yang benar kepada kita. Agar kita tidak bingung dengan berbagai pengajaran yang salah. Ya, banyak pengajaran yang salah. Tentang eskatologi. Lalu ada juga pengajaran yang salah tentang lembu merah. Sering dengar ya lembu merah? Ada yang mengatakan lembu merah sudah disembelih. Tapi belum kiamat juga. Ada yang mengatakan, teman saya mengatakan lembu merahnya baru dilahirkan tahun lalu.
Lalu ada yang mengatakan, ya padahal di Indonesia kan banyak lembu merah ya. Sapi hampir semua berwarna merah. Nah, jadi ada banyak pengajaran-pengajaran yang salah dan tidak biblikal dan membingungkan jemaat. Karena itu eskatologi ini membimbing kita untuk hidup benar. Dan juga agar kita mantap serius ikut Tuhan. Jadi setelah kita tahu masa depan kita, jelas, nyata, kita semakin serius dengan Tuhan. Sebab saya melihat, di depan saya nanti posisi saya bagaimana ya. Sewaktu saya diangkat naik ke surga, apakah saya ada waktu itu? Waktu terjadi pengangkatan? Maka semakin kita mantap dan serius ikut Tuhan. Orang-orang yang tidak serius ikut Tuhan karena mereka tidak tahu masa depannya. Orang-orang yang mundur dari kekristenan, yang mundur dari pelayanan, karena mereka tidak tahu masa depannya. Yang ketiga adalah agar kita memahami tujuan hidup yang berdampak kekal. Jadi dengan mengetahui keselamatan yang kita sudah miliki, maka kita memahami tujuan hidup yang berdampak kekal. Setiap hari, kita bisa mengubah mindset kita atau seluruh cara hidup kita berpatokan dengan jadwal Tuhan. Yang keempat, agar kita hidup taat dan kudus selama kita tinggal menumpang di bumi. Jadi tujuan pastoral ini membimbing kita untuk hidup benar, hidup taat, hidup kudus, hidup berjuang, berjuang, tidak mudah menyerah. Berkali-kali mungkin kita kalah, tetapi kita harus berjuang karena Tuhan tidak berhenti dengan hidup kita. Selama kita hidup, Tuhan terus memproses kita dan Tuhan ingin supaya kita mengalami kemenangan. Amin, saudaraku. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk dalam tujuan yang kedua, tujuan misiologis. Dengan mempelajari eskatologis ini, maka tujuan misiologisnya adalah agar kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, yang binasa. Kita tahu kita masuk surga, tapi ada orang-orang yang tidak percaya Yesus. Begitu banyak jumlahnya. Dan mereka begitu bangga dengan cara hidup mereka. Tapi dituntut dari kita untuk mengasihi mereka, mendoakan mereka. Supaya kiranya mereka juga mendengarkan Injil. Atau melihat kesaksian cara hidup kita. Bagaimana Kristus hidup di dalam diri kita. Yang kedua, agar kita dapat menggunakan setiap kesempatan untuk menjadi saksi bagi Kristus, untuk membawa jiwa-jiwa sesat datang kepada Tuhan. Jadi setiap kesempatan itu adalah setiap pekerjaan, setiap pergaulan, setiap percakapan, dan cara hidup kita, itu setiap kesempatan kita pakai untuk bersaksi, supaya orang lain bisa mendengar Yesus dari hidup kita atau dari mulut kita. Dan yang ketiga adalah agar kita dapat memperluas kerajaan Kristus di mana saja kita berada. Di mana saja kita berada. Jadi tidak ada istilah kebetulan kita bekerja dan kita tinggal. Kalau kita dari asal kita masing-masing dan kemudian tinggal di Bali ini bukan kebetulan. Tujuan Tuhan adalah memperluas kerajaannya melalui hidup kita di mana kita tinggal bekerja. Itu sebabnya kalau ada jemaat yang pindah, kita utus mereka. Supaya mereka menjadi berkat, kita doakan mereka sebagai utusan Kristus, dan mereka mencerminkan gaya hidup Kristus. Dan kerajaan Allah dikembangkan melalui kehidupan mereka. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan misiologis. Cara hidup kita adalah cara hidup yang misi. Dan
mempelajari eskatologi ini semakin membuat kita bergairah. Saya masuk surga dan banyak orang yang tidak masuk surga. Yang ketiga, tujuan eklesiologis. Tujuan gereja dalam penyembahan. Ada dua, yang pertama adalah agar kita semakin bergairah dalam penyembahan kepada Kristus. Jadi ketika kita tahu bahwa masa depan kita jelas dan nyata, maka kita bergairah menyembah. Orang di luar sana saja yang masa depannya belum jelas, mereka mati-matian ya. Mereka bangun pagi-pagi, sembahyang, berjuang sampai malam dengan pakaian dan dengan tradisi mereka yang mereka pegang ketat. Bahkan ketika agama mereka disinggung, mereka rela untuk membela agama. Nama Tuhan diselewengkan, mereka rela untuk membela nama Tuhan. Luar biasa. Padahal masa depan mereka belum jelas. Tapi gairah mereka untuk agama mereka, gairah mereka, semangat mereka untuk Tuhan mereka, di mana Tuhan tidak menjanjikan dengan jelas dan nyata tentang surga, tapi mereka mati-matian, bahkan rela mati. Rela mati. Tidak jarang diantaranya ada yang rela bunuh diri, pasang bom, dan kita berkata orang itu bodoh. Itu bagi saya itu luar biasa ya. Saya senang dengan orang-orang radikal. Mereka radikal untuk Tuhan. Mereka serius dengan Tuhannya. Bahkan rela mati untuk Tuhannya. Kadang-kadang kita agak sulit. Berat. Diganggu kesenangannya. Berat. Tapi mereka luar biasa. Ikatan dengan agama, ikatan dengan peraturan-peraturan agama begitu kuat. Tapi kalau kita tahu masa depan kita, harusnya gairah kita untuk menyembah, gairah kita untuk melayani, gairah kita untuk memuji Tuhan, gairah kita untuk memuliakan Tuhan, harusnya semakin kuat. Karena jelas. Jelas. Wah, nanti saya masuk surga, jelas sekali. Yang kedua adalah agar kita semakin memberi diri untuk melayani Kristus di dalam dunia melalui gereja kita ini. Jadi gereja lokal kita ini, kita semakin memberi diri. Jadi bergairah menyembah secara umum, tapi juga kita bergairah juga memberi diri kita melalui gereja lokal kita ini, kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa melayani bersama-sama, dan ada orang-orang ditarik, ada orang-orang yang diberkati melalui kesaksian kita bersama. Itu eklesiologis, gereja dalam penyembahan di bumi. Oh, tambahan lagi, yang ketiga adalah agar kita bergairah dalam mengerjakan talenta yang kita miliki. Kita perlu tahu talenta kita, apa saja talenta kita, berapa talenta kita, dan bagaimana kita mengerjakan talenta kita, supaya hal ini membuat kita produktif hidup untuk Tuhan dan produktif pelayanan kita. Sebab kalau kita tidak tahu talenta kita, maka kita kurang produktif dalam melayani Tuhan. Kalau kita tahu talenta kita, maka kita exciting di sana, kita enjoy di sana, dan waktu kita tidak banyak habis percuma. Kalau kita tahu, oh talenta saya di sini, hidup mati saya di sini, waktunya tidak habis banyak percuma karena tidak banyak membangun. Ini 3 hal, tujuan eklesiologis. Amin, saudaraku. Tujuan yang keempat, yang terakhir adalah, ada 2. Yang pertama adalah agar kita dengan setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sambil mengerjakan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jadi saya sudah punya talenta, saya tahu talenta saya, tapi saya juga menantikan dengan setia Tuhan Yesus. Bagaimana menantikan? Bukan menunggu ya. Beda menunggu sama menanti.
Menanti dengan setia bukan menunggu. Menunggu itu kadang-kadang tidak melakukan apa-apa. Tapi menanti ini adalah kita melakukan. Jadi kalau menunggu Yesus datang sama dengan menunggu bis datang menjemput kita sambil main HP, main games, berjam-jam, mobil datang menjemput kita. Tapi menanti ini bukan menunggu, menanti ini adalah harus mengerjakan semua talenta, semua kemampuan, semua potensi, atau semua pemberian-pemberian Tuhan, semua kelebihan yang Tuhan beri bagi kita. Bahkan termasuk dalam kelemahan sekalipun, keterbatasan sekalipun, kita menantikan Tuhan. Dan itu pasti akan membuat Tuhan bersukacita dengan hidup kita. Tuhan senang dengan hidup kita. Bahkan dalam hal yang terbatas sekalipun, kita masih menantikan Tuhan mengerjakan dengan potensi, dengan semua kemampuan, semua daya yang Tuhan beri kepada kita, itu menyenangkan Tuhan. Daripada punya daya tetapi yang kedua adalah agar kita mengetahui pengharapan-pengharapan apa yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Jadi mempelajari eskatologi itu adalah pengharapan apa? Oh, bukan hanya ada yang cerita begini. Siapa yang cerita ya? Baca Wahyu ini baru baca tentang apa? Hukuman-hukuman, cawan-cawan, murka-murka. Tutup langsung Wahyu dan berhenti baca. Karena takut, ngeri. Tapi bukan cuma kengerian, itu terjadi bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang yang percaya tidak akan mengalami itu. Sehingga membaca ini, membaca kitab Wahyu, menyenangkan. Menyenangkan sambil, haleluya, puji Tuhan. Membaca kitab Wahyu begitu mengerikan. Wah, terjadi penganiayaan, terjadi penindasan. Dan banyak murka yang terjadi. Ada 7 cawan murka, ada 7 sangkakala. Darah, air laut menjadi darah. 1/4 ikan mati. Kasihan yang makan ikan. Bukan cuma itu, tapi kemudian matahari juga akan menjadi gelap. Lalu Tuhan akan buka lapisan ozon. Dan 3/4 atau 1/4 makhluk bumi akan terbakar, meninggal. Mungkin bukan terbakar dengan api, salah satunya api. Tapi salah duanya adalah kanker kulit. Tuhan akan buka semua itu nanti. Tapi waktu itu terjadi, kita sudah ada di sorga. Sehingga baca ini, kasihan. Kasihan mereka. Kasihan mereka Tuhan. Baca ini, kasihan mereka Tuhan. Kasihan mereka. Dan kita di bumi, kita di sorga, menikmati sukacita. Dan saya mau saudara-saudara belajar eskatologi ini. Membuat kita mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Kasihan mereka. Kasihan keluarga kita. Kasihan sahabat kita. Kasihan tetangga kita. Dan mereka tidak akan diselamatkan. Haleluya. Ya. Jadi kiranya kita bergairah untuk belajar ini. Dan kita dibangun semakin mengasihi Tuhan. Mengasihi pelayanan Tuhan di bumi ini. Dan juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Mengasihi saudara kita. Saudara kita, rekan kerja kita. Bangun hubungan dengan mereka. Dan mengasihi rekan kerja kita yang jatuh dalam dosa. Rekan kerja kita yang tidak mampu, tidak berdaya. Kasihan, mereka tidak dapat apa-apa. Haleluya.
Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Ya, kita harus pulang dengan praktek. Ya, mulai dari sekarang kita mempersiapkan diri untuk pelajari firman, tapi kita praktek juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, baik, itu ada sharing. Minggu depan kita masuk materi tentang sejarah akhir zaman.